Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya kita mau kenal lebih dalam dan kemudian kita hayati secara lebih baik dalam sikap hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa, 3 November 2020. Saudara-saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama untuk merenungkan soal pengosongan diri, dan dengan itu, dengan pengosongan diri, kita menjadi mampu atau dimampukan untuk kemudian masuk ke dalam perjamuan surgawi. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajak umatnya di Filipi, mengajak jemaat di sana untuk mengosongkan diri seperti Kristus. Mengosongkan diri seperti Kristus, karena dengan pengosongan diri itu, Kristus sungguh menjadi taat terhadap kehendak Allah. Dia mengambil sikap seorang hamba, taat kepada Bapa yang mengutus dia untuk tugas penyelamatan. Saudara dan saudariku seiman, Yesus mengosongkan diri, dia menjadi contoh teladan hingga dia wafat di kayu salib. Satu contoh yang luar biasa bagaimana Yesus yang adalah putra Allah, dia Allah sendiri, tapi dia mengosongkan diri, mengambil sikap hamba, taat pada Bapa, bahkan sampai di kayu salib di mana dia mati di atasnya. Dengan ketaatan itu, dengan sikap hambanya yang dia ambil, kita mendapat keselamatan. Kita meraih keselamatan itu yang membuat kita akhirnya menerima anugerah yang luar biasa. Anugerah untuk bisa masuk dalam perjamuan surgawi. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita lewat pengosongan dirinya, lewat dia mengambil sikap hamba. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil kita akan mendengar Yesus yang memberikan satu perumpamaan yang memperlihatkan bahwa ada banyak orang yang punya dalil macam-macam untuk menolak undangan keselamatan. Perumpamaan yang menggambarkan orang yang menolak undangan keselamatan dari Allah. Orang-orang tersebut, mereka tidak bisa mengosongkan diri. Mereka tidak bisa hidup dengan taat di bawah kehendak Allah, di bawah hukum-hukum Allah. Mereka hidup sesuai kemauan sendiri. Tidak ada rendah hati dalam diri mereka. Mereka sombong secara rohani, kalau boleh dikatakan demikian. Oleh karena itu tidak heran undangan juga, kalau kita baca dalam Injil, undangan itu akhirnya juga diarahkan pada mereka yang tidak diperhatikan. Diberikan pada mereka yang tidak diperhatikan, tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Mereka yang miskin, cacat, buta, lumpuh, semua mereka diundang Tuhan. Semua orang yang berkehendak baik diundang Tuhan untuk datang pada keselamatan. Datang pada undangan keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Saudara dan saudariku seiman, kita masing-masing, kita sudah mendapat undangan dari Allah itu. Dengan anugerah iman yang kita terima dari Tuhan, itulah undangan yang dari Allah sendiri, di mana kita diajak untuk satu waktu nanti juga terlibat, partisipasi aktif, hadir dalam perjamuan surgawi. Tapi sebelum sampai ke sana, kita masih berjuang, masih bersiara di dunia ini. Kita juga diminta, diundang Tuhan untuk mencontohi
putranya, mencontoh Tuhan Yesus sendiri dengan mengosongkan diri. Dan dengan mengosongkan diri kita menjadi taat di bawah kehendak Allah. Kita merendahkan diri di bawah Allah kita, merendahkan hati kita. Dan dengan itu, dengan sikap demikian, saudara dan saudariku, segala apa yang kita buat hanyalah untuk kemuliaan dari Allah sendiri dan bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk ego kita. Tapi kita buat karena kita sadar bahwa sikap hidup Kristiani yang mau kita hayati dengan contoh pada Kristus sendiri, dengan pengosongan dirinya, semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Dan itu akan sekali lagi memampukan kita, menganugerahkan kepada kita rahmat untuk bergabung dalam perjamuan surgawi Bapa di surga. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar satu saat nanti, dengan segala perjuangan jatuh bangun kita sebagai murid-murid Tuhan, kita boleh nanti berbahagia dalam surga, menikmati perjamuan surgawi, karena kita sudah hidup taat di bawah kehendak Allah sendiri. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia iman yang sudah kami terima, karunia cinta-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami terus untuk setia untuk hidup seturut kehendak-Mu, seturut hukum-Mu. Bantulah kami untuk rendah hati, bantulah kami selalu taat padamu. Berkati kami, kuatkan kami. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita cintai, segala usaha kita untuk tetap setia sebagai murid-murid Tuhan, untuk terus berjuang, hidup taat pada Tuhan, untuk terus berjuang untuk pengosongan diri. Kita diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.